juga. Orang iso aku disini mulai karena ditore. Gak wani aku, ya Allah Gusti. Dan aku adalah Kami dan dong. Adalah Ridwan Kamil. parah. Saya Pak RK. RK. Kasih B gak? Jangan. Nanti suruh siaran kalau kasih B. Oke, Mas Abil, kali ini kita bareng Yuk. sama siapa? Siapa ini? Ini ada tulisannya nih. Sama Lorong Yoga dan musik. Kayak Iya, kayak betul. itu ya. Kayak apa? Musik dangdut gitu. Kok bisa aneh pengalamannya? Iya bisa nih kan gitu. Emang iya, Lorong Yoga musik gitu, Pak. Iya bisa nih. Iya, semacam Arlida musik ya kan? Arlida musik. OM. Orkes Melayu. Orkes Melayu, orkes gitulah. Kenalan dulu dong, ada Mas siapa dan Mas siapa nih? Saya Rizal. Mas Rizal dan kalau saya Yogo. Mas Yogo. Oh Ya. iya, Lorong Yogo. Kenapa nggak Rizal? Dia lorongnya dia ya. Kenapa nggak Rizal Yogo? Jangan. Lorong Yogo, itu apa Mas? Ya, ini sebenarnya kayak dulu itu tempat penyimpanan gitar sih sebenarnya awalnya. Jadi tempat penyimpanan gitar terus berubah jadi toko musik tapi online. Jadi karena kita mungkin terlalu bosen main musik jadi pengen jadi duit. Nah, kebetulan gitu. selama beberapa tahun kan aku sempat sering sharing sama Mas Rizal juga, terus kemarin juga sempat dibantuin juga ada acara pameran atau apa ya itu ya? Iya pameran. Ya pameran. Terus dulu sih cita-citanya sebelum COVID sempat pengen buka cabang juga di Pekalongan. Mau tak suruh pegang Mas Rizal, cuma ya berhubung ada COVID dan teman-teman jadi terpending sampai tahun ini juga belum jadi. Semoga tahun Pending. depan. Amin. Ya, Secepatnya lah. Amin. ya amin. Jadi, Masih muda-muda kan? awet muda. Ada yang tua dia toh. Yang mana? Itu Umurnya berapa sih? Aduh, perkara umur lagi. Ya Allah Gusti, nggak berani aku. jangan umur adalah angka. Ya, makanya. Kalau Paling umur jiwanya. ya kalau umur sih alhamdulillah masih di atas 25. Ya, tuh. Alhamdulillah. boleh. Di atas Masih di 25. bawah 40 lah. Di atas 25, kalau di bawah 40 enggak sih, tapi di atas 25. Dikit tuh. Ya betul. Berarti reelsnya berapa pasnya? Jangan dipas-pasin. Jangan dipas-pasin berarti. Iya. Oh ya udah Biar ngira-ngira ditebak-tebakan. sendiri. Iya, Iya, biar iya. tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan. Nah, kalau Mas Rizal ini berarti teman apa nih sama Mas Yogo? Eh, Sekolah? Apa teman bermusik? Ya tadinya nganu ya, temen nggak sengaja. Teman enggak sih? Dulu gara-gara apa namanya? Suka apa? Zaman dulu tuh ada komunitas slang di radio-radio gitu. Terus saya juga buat KTA, si Mas Yoga juga buat KTA, tapi nggak tahu kenapa akhirnya satu SMA juga. Jadi satu SMA dari SMA kami berteman. Teman SMA Teman SMA. sampai sekarang. Temen aku udah nih. Itu favorit aku. Kakak kelas aku ini. Orang. Aku bukan favorit aku. Oh, bukan. Bukan. Beda lagi itu. Berarti dulunya Mas Yogo di Pekalongan. Ya, Hmm. SMA 2. Ya kebetulan SMA 2 itu kan dari sebelum kita masuk mungkin kakak kita, mas-mas kita mungkin dulu udah banyak yang ngeband. Jadi memang atmosfernya udah turun-temurun lah gitu. Ya memang ini sih memang kayak makanan sehari-hari. Jadi ya pasti dari SMA 2 pasti ada bibit-bibit musiknya pasti ada. Berarti setiap generasi, tiap lulusan pasti ada ya? Ya. Itu mungkin saya tambahkan, mungkin karena kalau saya pribadi sih secara pendapat saya secara personal itu kenapa milih SMA 2 karena punya citra di SMA 2 tuh melahirkan musisi-musisi walaupun mungkin masih kelasnya daerah tapi ternyata sampai sekarang bahkan ada yang sampai luar dari anak-anak jebolan SMA 2. Sukses, Mas. Wow.
Betul. sampai luar negeri ya betul. Keren. Berarti kebanyakan musisi-musisi itu produksi dari SMA 2 ya? Dulu. Kalau dulu nggak Iya, tahu dulu. setelah generasi Siapa kami tahu ini berlanjut nggak tahu lagi nih. sampai Tapi Ya. sekarang. kayaknya terakhir itu angkatan bawahan kita kayaknya. Habis itu mulai kan bergeser. Iya, mungkin Mulai era bercampur. juga ya. Jam Beda merata lah, generasi jam ya. merata. Oke. Nah, awal bermusik gimana tuh ceritanya, Mas Yoga sama Mas Rizal? Kalau saya awal musik ya gara-gara mungkin kami lahir dari generasi 90-an yang waktu itu mau dengerin hiburan itu cuman lewat radio atau televisi. Akhirnya banyak kayak role model sebagai seorang pemain musik atau anak band kayak gitu. Akhirnya orientasinya wah kayaknya keren nih main musik gitu. Terus belajar lah mulai dari sekolah SMP awal-awal belajar mungkin main gitar segala macam. SMA udah mulai ajak teman-teman buat main band kayak gitu. Itu kalau dari saya. Tapi kalau dari Mas Yugo Kalau saya sih dulu sebenarnya awalnya cita-citanya di vokalis. Widih. Cita-cita. Tapi karena suaranya pas-pasan, kebetulan Bapak hampir setiap hari itu nyetel lagu-lagunya atau videonya Rolling Stone. Nah, semenjak itu baru mulai suka gitar. Karena ada lagu pembuka itu judulnya Start Me Up, itu pertamanya memang gitar. Dan itu langsung bener, wih ini keren banget nih gitarnya. Padahal mainnya nggak terlalu skill ya, tapi suaranya tuh soundnya tuh bagus. Nah itu yang bikin akhirnya mulai ngulik gitar, mulai suka gitar gitu. Berarti belajar musik pertama gitar. Ya gitar. Rata-rata kalau Rata-rata. angkatan dulu pasti pertama gitar karena satu walaupun kita nggak punya gitar di kampung pasti ada gitar. Nah ya betul. Satu Jadi kan- tem-teman ya, gitaran. salah gitu. satu alat musik yang paling familiar lah. Ya betul. Ya kalau dan kan kalau gitar kita main nongkrong di mana aja bisa, nggak butuh listrik, nggak butuh yang lain-lain. Kalau misalnya keyboard gitu kan kita harus nyari listrik, harus nyari yang lain-lain. Tuh. Betul. Jadi kenapa kita pasti main musik berawal dari gitar tuh pasti gara-gara itu, karena gampang lah Fleksibel juga ya, mana-mana. menemukan alat musiknya gampang. Gitu loh. Selain gitar, apa lagi Mas alat musiknya yang dipelajarin? Kalau saya sih memang dari gitar terus jadi pemain bass biasa karena pemain gitarnya terlalu banyak, yang bass nggak ada, akhirnya ngalah. Main lebih sedikit aja. Pasti basis itu pasti gitu, mantan gitaris yang Gitaris. tidak anggun. Ya Allah, jahat. Daripada banyak saingan dia Ya, sebenarnya kalau dari sisi baiknya itu adalah basis itu adalah gitaris yang mengalah. Wih, Sebenarnya gitu. gitaris yang legowo. Gitaris yang tidak egois. Nah itu. Jadi saya salah satu contoh gitaris yang tidak mau ngalah. Sampai sekarang gitaris berpendirian teguh. Tapi lebih nyaman kemana Mas? Gitar atau bass jujurnya? Ya sudah berapa tahun ya saya dari mulai benar-benar main band tuh dari 2006. SMA. Lulus SMA tuh benar-benar udah mulai fokus di bass. Akhirnya lebih nyaman ke situ. Dari SMA malah atau kita main dari SMA. Dari SMA. Ya memang kalau di band itu kan pemain bass tuh enggak gitu nonjol. Jarang orang nonjol ngeliatin paling gitaris, vokalis, atau mungkin yang belakang sekalian pemain drumnya keren kayak gitu. Bassis itu jarang. Tapi kenapa milih bass itu menurut saya jadi nyaman di situ. Meskipun jarang diperhatikan orang, tapi kalau nggak ada pemain bass itu nggak enak musiknya. Menurut saya gitu ya, ya Mas, betul. ya? Ada yang kurang tetap. Ada yang kurang, tetap beda ya, walaupun kadang-kadang. Karena kan dari sound aja udah pasti ada bassnya. Di samping treble pasti ada bassnya. Gitu loh. Setuju, Jadi setuju. pasti kalau sound cuma treble toh gampang Tetap gitu, beda, garing kok. kurang ya. Enggak kalau ada bassnya kan mantap gitu. Mungkin sebagai contoh sound horek itu kan Nah, kalau banyak bassnya. Kalau nggak ada bassnya nggak jadi horek ya. Nggak jadi orek. Kosek-kosek. Megono ya gitu. Nggak horek-horek. Nggak ada orek. Oke, ngomongin di musik nih, role modelnya siapa Mas? Kenapa? Role modelnya siapa di dunia musik? Kalau dari saya pertama belajar musik dari ibu saya sih memang. Wih,
Iya, dari ibu saya memang beliau suka musik-musik Afro Amerika kayak semacam musik blues, terus blues rock, R&B, terus apa namanya fusion segala macam. Dari beliau akhirnya setelah saya mulai benar ngeband lulus SMA itu kebawa ya, karena dari kecil udah secara alam bawah sadar saya udah rekam memori-memori yang dijejalin sama orang tua saya. Akhirnya sampai mulai belajar musik, role model saya orang-orang Afro Amerika memang. Keren. Tahun Keren ya Mas ya. Bacon rock. Tapi kalau zaman 90-an sih banyak kan itu emang. Makanya tapi kecuali dia angkatan 2000-an tapi dengerinnya 90-an. 80-an malah. Sabar dong jebule. Makanya mukanya kelihatan 80-an. Enggak, kan suka yang klasik. Iya. Nah, ini klasik. Makanya Autentik betul. Oh, iya. Kalau Mas Yogo sendiri role modelnya siapa Mas? Kalau dulu berarti sebenarnya lingkungan ya. Kalau orang tua sih enggak, karena orang tua itu cuma penikmat, bukan pelaku gitu loh. Teman-teman SMP. Terus kalau bener-bener gitar nih, maksudnya istilah gini, lihat orang itu kita jadi kagum ya. Itu sebenarnya malah awalnya itu gitarisnya Slank gitu loh. Bener-bener, ini mainnya kok ngeri banget. Padahal ternyata lebih banyak yang lebih handal luar negeri gitu loh. Karena yang pertama dilihat itu kan. Terus setelah kesini makin mengerucut. Maksudnya kalau dulu sukanya awal SMA standar lah, suka yang rock-rock kan. Setelah itu mengerucut lebih suka permainannya si Keith Richards, Rolling Stone. Nah itu versi di Indonesianya ya si Mas Eros, Ceylon Seven itu. Jadi akhirnya suka musiknya ya paling itu aja, nggak yang terlalu luas sampai rock atau jazz itu enggak. Karena ya memang musik itu kan dinikmati ya. Jadi kita harus menikmati minimal ya apa yang kita suka ya itu yang kita nikmati. Jadi nggak terlalu memaksa juga seperti gitu. Tapi ya masing-masing sih. Ada yang pelajarin keroncong ya, ada pelajarin ini aja, itu masing-masing gitu loh. Selera ya. Gitu. Langsung aja Mas Abil kita dengerin perform dari Boleh? Mas Yoga dan Mas Rizal yuk. Boleh? Sengaja Sobat Nongki kita dengerin perform dari Mas Yoga dan juga Mas Rizal. Let's go. Yo, masih di Nongki Musikopedia bareng Narang Yogo.
Kamu tahu nggak? Enggak. Sebelum apa ya? Sebelum terjun di bisnis alat-alat musik, Betul. Mas Yogo ini alumni juara apa? Wanted ya? Iya. Apa itu? Dulu. Kamu tahu The Massive? Tahu. Nah, itu juara Wanted nasional. Nek Mas Yogo angkatannya Wanted apa dulu sih? Iya. Jadi kalau Angkatannya Wanted, angkatannya The Massive. ya enggak, jadi kalau The Massive sama Geisha itu kan dia angkatan. Jadi istilahnya di event yang sama. Di apa? Kompetisi yang sama. Kalau The Massive sama Geisha itu dulu 2007. Angkatan pertama ya? Jadi The Massive juara satunya, Geisha juara 4. Nah, terus kalau saya kebetulan ikut di 2010, tapi bareng band Semarang. Tapi kebetulan satu band itu basisnya juga temen SMA, ya temennya si Rizal sama si Abil juga. Jadi emang kenapa tadi bilang SMA 2 itu banyak bibit musiknya, yaitu bahkan sampai saya juga walaupun ganti personel juga sama-sama bagusnya gitu loh. Dulu sempat ngebel sama Mas Rizal ya sempet, sama Mas Abil ya sempet. Nah itu dulu satu band di Semarang, terus ketemunya juga teman-teman kita Jawa Tengah juga, dari Pekalongan juga ada, terus dari teman-teman Pati juga ada. Nah kebetulan waktu itu juara 1 karena yang diajukan itu kan lagu sendiri. Kemungkinan karena lagunya mungkin sesuai selera dari produsernya waktu itu. Nah perwakilan Jawa Tengah diadu sampai Jakarta lah, di karantina selama seminggu. Tapi di Jakarta belum beruntung. Jadi hanya 20 besar nasional. Tapi pengalaman di situ benar-benar kita di karantina sama produsernya Musika Studio. Jadi tempatnya si siapa? Noah sama siapa? Noah ya. Ya Noah gitu. Jadi kita sempat rekaman satu album juga di studionya itu. Noah itu sempat gitu. Ya sebenarnya kalau sebenarnya saya sih belum ada apa-apanya. Dulu kalau si siapa Rizal sama teman-teman kebetulan bandnya mereka juga satu grup juga sama kita, SMA 2 juga ya. Mungkin 4 orang atau 3 orang ya. Nah itu juga banyak juga prestasinya. Jadi ya alhamdulillah memang kita dari jebolan SMA 2 itu memang bisa istilahnya bisa dilalah struggle sendiri-sendiri gitu loh. Walaupun dengan personel yang berbeda-beda bisa. Termasuk mungkin kalau ini tahu si Yayu itu kan juga teman seangkatan kita juga. Nah itu juga salah satu vokalis oke lah, itu bagus gitu. Yang bertalented ya kalau Mbak Yayu itu akademisnya pinter, seninya pinter, olahraganya juga pinter, diborong semua tuh sama dia. Sama. Ya gitu. Sama. Favorit aku. Itu yang vokalis favoritku itu. Ya. Iya, favoritnya Mas Abil. Tapi emang Mbak Ayu tuh punya suara yang khas ya? Ya, bisa khas, dibilang. betul. Ya. Tidak ditemukan dengan vokalis-vokalis lain gitu ya? Jarang. Betul, Jarang, betul, punya betul. khasnya tersendiri. Dan dia juga punya bank lagu yang, nggak kalah keren lagu-lagunya. Makanya nggak semua yang dulunya musisi itu bakalan jadi musisi terus. Kadang ada yang belok ke arah kayak Mas Yogo kan bisnis. Ya. Musik dijadiin ke bisnis. Walaupun tetap main musik, kayak saya si Yoy jadi penulis lagu. Kan kayak gitu. Ada yang jadi guru musik kan kayak gitu. Jadi nggak semua yang dulunya musisi jago bakalan jadi musisi terus sampai sekarang. Iya, Ya. pasti punya jalan-jalan tersendiri ya. Pasti ada pilihan sendiri lah. Betul. Enggak. Culture kan? Kok. Juri culture. Astagfirullahaladzim. Kalau di Lorong Yogo ini sudah berapa tahun Mas dibangun berarti? Bener nggak sih? Kalau itu sih mulai 2018 sih sebenarnya. Jadi waktu itu karena mungkin efek jera ya. Jadi kayak bosen gini loh, bosen. Karena kalau mungkin dari Mas Rizal kan lebih sering performnya. Kalau aku kan karena udah pisah-pisah dan kerjanya keluar kota,
Lebih sering Jadi beli alatnya jadi daripada ya, performnya. ya gitu ya benar. Jadi lebih sering pengen ini beli jual beli terus ada satu momen sing bener-bener kok kayak gini terus ya ternyata bisa jadi duit. Nah dicoba cuma beberapa pertama itu cuma modal paling cuma 5 juta 6 juta. Terus habis itu jalan laba per unit bisa 200 bisa 250 lah akhirnya jalan terus. Nah, agak tersendat itu ya gara-gara COVID. Karena kita jual berapa orang butuh jualnya lebih murah. Nah kayak gitu. Nah, kalau sekarang malah lebih ke gitar. Karena memang apa ya industri alat musik seperti efek atau ampli itu kan sekarang kan bergeser kayak HP itu kan semakin canggih kan. Betul. Nah termasuk itu kan alat elektronik. Nah itu juga semakin canggih jadi upgrade terus. Kalau gitar kan enggak, gitar itu semakin tua semakin mahal. Gitu ya. Jadi Barang antik. jadi dulu saya pernah beli gitar tahun 2011. Gitar itu tahunnya 78. Itu saya beli harga 11 juta bikinan Amerika. Itu sekarang itu harganya naik kayak emas. Sekarang harga jualnya 29 juta. Dari 11 juta. Dari 11,5 juta, sering 29 juta. Itu gitar. Makanya kalau alat musik elektronik pasti turun, tapi kalau gitar naik terus. Selama itu bagus ya, maksudnya bukan Dirawat lah. sorry ya, bukan gitar-gitar new entry yang harga 3 atau 5 juta, tapi kalau yang belasan itu mahal. Pasti semakin naik. Semakin naik. Apalagi bekasnya ini. Oh, Ya. udah itu, udah ada Punya capnya historial ya. sendiri. Yang mahal itu kan historinya, bukan alatnya. Alatnya kan gitar-gitar juga banyak macam. Cuma kan histori nggak bisa dibeli. Ya. Bekas gitar pernah dipakai sama ini. Ya punya kebanggaan sendiri sih itu mungkin ya. Dan Mas Yoko ini juga biasa jual beli sama Mas Eros. Oh, wow. Dulunya mengidolakan, Sekarang udah jadi bestie. konco kental. Sebentar, Eros yang mana nih? Eros Jara. Juga Eros Chandra. Eros yang lawan Seven lah. Ya kalau itu sih udah jalannya ya. Maksudnya secara teori kita nggak bisa aku mau kenal deket terus sampai jual beli nggak bisa. Tapi kan itu udah ya kebetulan ada jual beli terus deket. Jadi sekarang sama tuh kadang kalau sama Mas Eros itu, Mas aku mau beli gitarmu yang itu, oh ya udah beli. Ntar aku bosen, Mas mau dibeli lagi nggak? Di sini kita beli lagi deh. Nah, jadi kayak mainan yang cuma bolak-balik aja gitu loh, dan nggak rugi gitu loh, gitu. Terus ya memang karena Mas Eros itu orangnya sesantai itu gitu loh. Jadi dia kadang pengen jual apa titipin ke aku. Jadi orangnya sepercaya itu gitu loh. Memang beberapa karakter orang Jogja kan kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu orangnya tuh nggak terlalu mencurigai orang. Jadi sekelas Mas Eros pun yang udah artis, udah musisi papan atas itu pun santai banget gitu loh. Gitu. Keren juga ya dulunya. Idola. sampai masih inget aku gitar pertama dia kayaknya. Sampai ditulis I love Mas Sepia. Karena pengen ikut-ikut. Karena gitar Mas Eros kayak gitu kan. I love Mas Sepia. Zaman Mas Sepia. Sekarang gitar Mas ada enggak? Masih ada. Terus Mas Eros pernah lihat gitar itu nggak? Pernah. Pas ke rumah malah tak liatin. Terus Ke rumah gimana Semarang. reaksinya? Ya dia ketawa-ketawa aja maksudnya. Aku juga malu sih ngeliatinnya. Kalau gitar biru masih ada nggak? Gitar biru? Oh nggak ada. Itu saya akustik coklat. Gitar biru. Ya akustik coklat. Gitar legend itu gitar biru. Kenapa legendnya? Ya proses dari Ya bawah. dipinjem sana sini terus buat ngulik lagu-lagu zaman dulu. Jadi dulu itu aku masih ingat SMA 2005 ya, 2006 beli SMA kok. 2010 SMA. Kamu 2006. Bosku. Lah itu itu beli gitar itu harganya cuma 250.000. Jadi ya kalau kembali ke sekarang ya yang penting zaman dulu jangan takut mimpi. Dulu kan kita nggak
pernah mimpi bisa beli gitar kayak Mas Eros yang harga puluhan juta, ternyata juga bisa akhirnya. Bukan masalah punya duit atau nggak punya duit ya, tapi artinya kalau kita punya keinginan pasti bisa kecapai kok. Tekun. Itu selama ada usaha itu pasti bisa. Pasti kan bisa gitar. Nah, mungkin tidak bisa gitar beli gitar Mas Eros. Betul. Iya kan? Coba aku yang beli kolektor. digeletakkan Enggak, apa? jarang lah kolektor gitar, nggak bisa gitar ini jarang. Pasti kebanyakan yang tahu gitar pasti Pasti. ya, Iya. spek-speknya. Kalau Mas Rizal sampai sekarang masih aktif bermusik ngeband atau gimana Mas Rizal? Kalau sekarang orientasinya lebih ke menyalurkan emosional aja sih musik, karena Betul. berkesenian tuh udah masuk ini ya. Healing. Ya healing juga. Healing. Penyeimbangan antara kehidupan sosial, tuntutan kerja, terus refreshingnya mungkin Si main musik kayak gitu. Ya, betul. Itu kan ya secara self rewardnya Iya. masih. Work life balance-nya ya. betul. Buat Main itu aja sih, buat balancing. Tapi kalau seandainya tiba-tiba diajak ngeband nih, Mas Yogo, Mas Rizal, ayo bikin lagu gitu, oke nggak? Ya enggak menutup kemungkinan. Kalau bikin lagu tuh oke. Nggak Kalau sekalian. main manggung kayaknya Bikin waktunya lagu, susah. terus diproduksi gitu loh. Itu sebenarnya udah direncanakan. Tapi sementara yang masih teraplikasi itu hanya cover-cover dulu ya. Lo nggak apa-apa. Karena waktunya kan susah. Susah. Sibuk ya. Iya, kalau orang Ya udah punya kehidupan Mas sendiri-sendiri tau sekarang tuh. di hari-harinya di kantor, kerjanya subuh. Tapi sebenarnya kalau ketemu gini, teman-teman yang musisi gini ya kayak kita tuh yang misalkan capek kerja atau capek mikir duit, mikir ini, kalau ketemu teman tuh jadi kayak kita nggak mikir apa-apa. Artinya ada spot di otak itu yang bisa connect dan itu melancarkan peredaran darah. Widih. Percaya nggak percaya? Itu percaya nggak percaya? Mesti kayak gitu. Sering-sering deh main ke musik media ke Nongki ya, biar lancar namanya. Memang ya bener. Iya Kalau sering-sering ke sini tidak lemu nanti. Jadi kurus nanti. PP dia minggu. Semarang Kalongan. Pusing yang Masuk ada. angin. Masuk angin. Oke, dia lanjut lagi ya, kita tonton perform Boleh. lagi. Ya Sobat Nongki, langsung aja kita tonton lagi perform dari Mas Yogo dan juga Mas Rizal. Let's go.
Tokopedia masih bareng Mas Joko dan juga Mas Rizal. Ya. Ini bareng senior kita ya. Ya. Senior aku, Ding. Senior. Kita. Mas Nah, Amin kan. selisihnya juga nggak Se- jauh paling. Oh, enggak. Paling Nah, kalau sama tahun ini? lah. SMA lebih lahir mas. Iya ya. Iya. Mas Yogo, Mas Rizal lulus SMA, aku lah. Ya beda tahun lah. Iya wis. Bal-balan. Ini kan rusun gitu beowe. Katanya masih muda-muda, orang seumuran gimana Ya, masih sih? muda jiwanya. Kalau umur kan cuma angka. Angka. Umur cuma nangka. Oke baik. Nangka. Ya Allah. Kalau berarti sekarang apa? Lorong Yogo kan fokusnya ke gitar. Itu kalau misalnya ada yang mau nitip jual gimana caranya? Gimana tuh Mas? Sebenarnya nggak cuma gitar sih, cuma sekarang aja kebanyakan Kebanyakan gitar. gitar. Cuma kayak apa efek gitar digital atau ampli digital juga ada juga. Jadi kalau aku sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak pedagang banget. Jadi sifatnya temen yang mau jual pun tak bantuin, nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Jadi yang penting dia bisa kejual, otomatis kalau dia sampai bisa kejual kan apa namanya, tokoku juga ada sumbangsih atau di media sosial juga pasti ke-share kan sama teman-teman. Nah itu aja sih sebenarnya, kita nggak karena pada dasarnya tokoku bukan cuma aku benar-benar cari hidup dari toko itu kan enggak. Tidak Jadi seperti lebih e-commerce ke berarti. jadi lebih ke hobi tapi bisa menghasilkan, ya ayo jalan. Jadi nggak terlalu harus profit segini harus segini, enggak gitu. Nggak target. Nggak target dan juga jadi ini ya, tempat untuk bantu teman-teman. Karena ya. kadang kan ya aku juga pernah jadi pembeli ya. Jadi kadang beberapa juga ketemu pedagang yang judes-judes juga gitu loh. Nah itu yang mau pembelinya judes atau cuma tanya enggak apa-apa yo, karena kita kan juga belajar dari toko-toko besi ya ibaratnya, yang datang cuma tanya aja nggak apa-apa, mungkin besok borong. Iya. Hari ini tanya aja nggak apa-apa, besok borong gitu loh. Kayak gitu aja sih. Jadi membuka relasi ke siapa saja. Iya, nggak awalnya. masalah. Kalau pas butuh pasti dicari gitu. Iya. Berarti kalau misal nih Sekar atau Mas Abil punya gitar atau punya alat apa gitu pengen dijual, bisa ngubungin Mas Yogo Iya, lewat boleh. apa nih, DM? DM boleh, Instagram bisa, atau WA bisa. Jadi WA juga tak share aja sih, nggak yang private juga enggak. Karena aku juga mengaca waktu beberapa tahun lalu sering dititipin alat juga sama Mas Eros juga gitu. Jadi Mas Eros pernah nitipin alat, kalau dulu bahasanya ganjelawang. Ganjelawang tuh efek gitar maksudnya. Oh ini aku punya ganjelawang nih, nggak kepake. Titipin ke aku, tak bawa, tak ambil ke rumahnya, tak bawa. Itu kalau di total bisa sampai hampir 20 juta. Tapi ya percaya aja, udah bawa. Nanti kalau laku transfer gitu aja. Orangnya sepercaya itu. Jadi memang ya mungkin juga nggak bakal dijahatin orang juga sih. Mungkin ya. Gitu. Ya, karena timbal balik itu tadi ya, apa yang bilang, kita pasti akan kembali lagi. Betul, insya Allah sih gitu sih. Niatnya baik, yang penting niatnya baik. Niatnya baik. Oke, ngomong-ngomong nih buat nostalgiaan ya. Kita ada satu games nih Mas Yogo dan juga Mas Rizal. Aduh, apa nih? Waduh, apa nih? Cukup bikin emosi sih, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Mumpung pulang ke Pekalongan. Iya. Langsung aja Mas Abil, kita mau masuk di Berpacu dalam emosi. Emosi banget ini Mas. Oke, jadi nanti ada vokalis dari kita, Vokalis culture yang autentik ya, bakalan menyanyikan bakalan menyanyikan lagu, tapi nadanya dijual terpisah, jadi bisa ditebak penyanyi dan judul lagunya apa. Aduh, Sudah siap kakak? berat ini, berat. Oke, langsung aja, let's go. Lagu pertama. Pacarku lupa saja rencana ke tempat hiburan. Malam oh pacarku
Tunggu apa? Lagi jangan. Ini belnya apa nih? Tetot apa apa? Jawab aja, kalau tahu jawab aja langsung. Slang, kamu harus pulang. Nyanyiin yang versi benerannya dong, Mas. Itu gimana ya pertamanya? Pertamanya gimana? Pacarku, ayo kita Kita pulang. Kamu harus cepat pulang. Pacarku tunggu apa lagi? Jangan terlambat. Karena pacarku memang dekat. Kok nadanya itu ya? Emang kayak gitu. Yuk, next. Weh, keren, lanjut. Lagu kedua. Jangan sia-siakan kehadiranku. Para mimpimu karena hanya lewat. Mimpiku bisa menjamamu juga memilikimu. Kok ragu ya Budina ya? Nganu, pecana tangguh. Oke. Emang beda, Bos. Beda kelas sudah. Beda dong. Beda kelas sudah. SMA 2 gitu loh. Ini Ini berasa ini ya podcast satu circle ya. Biasa reuni. Iya. Reuni 2 dekade ini. Widih, Roni ketuanya yang mana? ini Ketua semua. 2 dekade ya. Cilut. Dekade. Orang kroso. Gak kerasa ya tiba-tiba udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun lahir. Seumurmu. Lah ya Belum ada. kan main kan. Emek. Kita main reuni. Tahun ngarep kok. Kamu ulang tahun kita reuni ya. Asik. Dari siji, Pak. Boleh? Boleh. Boleh, urunan ya. Yuk. Yo. Boleh, boleh. Boleh. Gimana Mas pendapatnya dengan vokalis kita tadi? Oke nggak? Vokalis Nah. Kalau aku sih Terlalu merhatikannya bukan nadanya tapi liriknya. Wih, keren. Wis gitu aja. Dengan tips and triknya, mantap. Gimana Mas Rizal mau nyobain? Satu lagu, Ya, satu lagu lagi satu coba. Lagi buat Mas Rizal. Oke. Tadi kan udah lancar banget ya. Terlalu gampang. Terlalu gampang Terlalu gampang. Untuk dihilup. untuk dilupakan. Sambil nunggu kita nanya-nanya lagi aja. Sikat, Bang Sabil. Plan ke depan bakalan apa nih Mas Yugo sama Mas Rizal? Rizal dulu apa? Plan ke depan. Mm-mm. Nggak tahu ya. Mungkin jadi tim ses wali kota. Mas Yugo wali kotanya? Iya, betul. Wih, boleh. Daftar 1 ya Pak. Terkecoet. Oke. Cewek. Tapi beneran ada niatan ke sana Mas? Ya kalau Semesta mendukung. enggak sebenarnya kalau itu adalah rencana teman-teman setiap 1 tahun reuni itu mesti langsung posting fotoku pakai baju wali kota, terus tulisannya selamat dan sukses. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Ayo jelaskan ini teman-temannya. Icon. Oh, Jadi Karena dia paling bijak di antara kita semua. gitu. Iya. Walaupun ada yang namanya bijak, tapi dia paling bijak. enggak sebenarnya karena aku paling seneng disuruh-suruh sama mereka. Gitu. Jadi Enggak, Ding. ayo ke sana, yuk jalan-jalan. Nah, makanya pantas wali kota nih. Dia gitu. paling semangat. Excited ya. Paling semangat. Sini. Yuk, gas. Nah, gitu loh. Bagian yuk gas ini. Nah, Kita kan bagian, ayo. Keplok. Mas juga bagian ayo gas. hmm, Tapi siapa tahu iya Mas. ya, Ya nggak nutup kemungkinan nggak sih. nutup kemungkinan. Ya karena kan sampai sekarang pun banyak kan musisi-musisi bahkan di luar negeri sana yang akhirnya Jadi mereka beralih profesi jadi seorang politisi ya kayak yang terkenal tuh si apa namanya Chris Novoselic itu basisnya grup band Nirvana itu dia sekarang jadi seorang politisi kayak gitu. karena gini sih kalau ya ini kalau dari versi seriusnya ya kalau sama teman-teman ngobrol teman-teman pas reuni gitu kan kadang kita juga menilai misalkan wali kota atau bupati atau gubernur kita kan menilai ya sekarang kita nggak jauh-jauh misalnya di kota kita lah atau di kota sebelah atau di provinsi kita kan
sebenarnya banyak hal-hal yang belum terrealisasi kan gitu. Nah sebenarnya kan hal gitu-gitu sebenarnya gampang kalau kita fokus dan benar-benar di lapangan. Tapi kalau cuma pencitraan atau duitnya buat nggak jelas ya memang ya jadinya kayak gini. Misalnya negara kita lah ibaratnya ya. Nah gitu loh. mulai jeru ya. Obrolan kopi. Cocok ini. Aduh. Nah itu kira-kira nanti orasinya kayak gitu. Mau kira-kira nanti pengennya nomor berapa Mas? Loh gimana kita nggak nyalonin orang belum dicalonin aja udah ada. Udah ini ya. Speednya udah publicity-nya siap. Udah nggak usah diragukan ya. Nggak salah kan kita nyalonin. Udah Mas, pilih nomor deh. Ya Nomor nanti berapa? nanti biar tim ses saya yang Baik. Gayanya gimana gayanya kalau di poster? Gayanya di poster gimana? kalau gaya itu nggak usah terlalu banyak gaya. Sederhana dalam sikap, kaya dalam karya. Udah jadi jargon. Udah ya, orang sudah siap. Jargon udah siap nih. Udah. Tim ses udah siap. Siap. Hati-hati loh, ini kan podcast bukan kampanye ya. Betul. Nah, Podcast musik ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngiras-ngirus. Siapa tahu 5 tahun lagi dibutuhkan kan? Heeh. Iya. Iya. Siapa tahu beneran nyalon. Dulu orasiku mana? Oh, di sini. Aku kelalen gitu. Oh iya, nih episode kae. Gimana Kak? Udah siap lagunya? Oke, langsung aja. Pernah berpikir untuk pergi. Kok nadanya mah temen sih? Tinggalkan. Selain ku tak bisa. Terlalu gampang sair kui. dari dibaca dari belakang aja Mas, kebalik. Oh, liriknya dibalik. Masukkan. Weh, mantap emang. Gue bocahnya ew. Aduh ya Allah Gusti. Udah ada ya Allah. Oke, Mas Yogo, Mas Rizal, kasih pesan buat teman-teman musisi yang saat ini sedang berproses apa nih? Kalau dari saya sih apa ya? Yang ya jalanin aja sih. Karena menurut saya tuh saya bicara dari background saya seorang terapis hipno ya. Musik tuh buat balancing otak. Karena kan di teorinya ada otak kanan, otak kiri kan. Kalau kita terlalu berpikir yang rasional terus nanti bisa stres ya. Betul, Itu setuju. musik itu buat penyeimbang di kala waktu mungkin tadi Mas Yoko bilang kesibukan kerja, ngurus keluarga, terus ada problematika kehidupan yang mesti dialamin orang ya. Musik itu buat pelampiasan emosional mungkin, di situ kita bisa cerita, di situ kita bisa seneng, mungkin ngeluarin rasa sedih yang kita nggak bisa cerita ke orang. Kayak gitu sih menurut saya. Buat cooling down ya, tempat curhat betul. juga ya. Oke, kalau dari Mas juga apa nih pesannya? Kalau saya ada dua. Apa tuh? Yang pertama, Jangan lupa makan. enggak, musik itu bukan sesuatu yang pusing. Jadi kalau pusing nggak usah main musik, tapi harus dinikmati. Dinikmatin. Terserah itu mau jadi penyanyi kafe, mau menjadi artis, mau jadi cuma ngamen, monggo, yang penting dinikmati. Yang kedua, kalau emang sudah nikmati main musik, kalau bisa punya karya. Karena ya walaupun kita nggak jadi artis Indonesia atau jadi musisi Indonesia secara artis papan atas ya, tapi paling enggak Mas Rizal punya lagu juga, aku juga punya lagu. Karena contoh aja kayak saya kan lihatnya Mas Eros nih, Mas Eros itu bisa besar karena apa? Ya karena karyanya dia, bukan cuma suaranya, bukan cuma ini, tapi karena karyanya. Gitu aja sih. Itu mungkin ini ya kayak pepatah analoginya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan apa namanya, gading, musisi meninggalkan karya. Itu dah. Betul. Abadi ya. Musisi itu abadi dalam karyanya. Oke, terima kasih Mas Yogo dan juga Mas Oke. Rizal. Sukses selalu Anytime. buat Amin, kedepannya ya. sama-sama. Ditunggu calonnya. Amin, tak aminin loh itu. Amin juga. Rencana mau Semarang apa Pekalongan? Pekalongan dong. Pekalongan. Kan kita timnya di Pekalongan. Iya, Pekalongan semua. tenang. Rela pulang berarti ya? Oh. Harus. Oh iya, iya. Karena kan sekarang kan
penelitiannya di Semarang. Kaji terap di sana. Oke, baik, pokoknya sukses, ditunggu kabar-kabar baiknya dan juga gebrakan yang tidak diduga-duga. Terima kasih sudah berkunjung di Nongki dan sharing sessionnya ya. Kali ini buat penutup kita bakalan dengerin lagi perform dari Mas Yogo dan juga Mas Rizal. Let's go! Foto berdebu, memori membawaku kembali di saat muda pula bodoh, indah penuh cerita. Senyum bahagia di setiap lembarnya, ku simpan hingga ku menua. Walau selalu abaikan semua yang ditulis bintang, ternyata semua bertumbuh pada akhirnya. Segenap cinta yang kau berikan tak akan hilang di telan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Melangkah dengan pilihan yang kau punya. Kami di sini kirim rindu yang sama. Tak mudah, karena tak mudah jalannya. Segenap cinta yang kau berikan tak akan hilang di telan sana. Kau yang terbaik, memori baik. Semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya